Berjualan mie ayam di usia yang tak muda lagi menjadi takdir yang harus dijalani oleh Nur Hayati. Bersama suaminya Solihin, Nur Hayati harus membanting tulang demi membiayai hidup keluarga. Tak kenal menyerah, walau kadang cucuran keringat mereka tak sebanding dengan hasil yang dibawa pulang. Dulu waktu rame minimal 250. Minimal 250, paling besar berapa? Paling besar 300, paling kecil 2,5. Sekarang? Sekarang paling besar 150, paling kecil 100. Gerobak tua inilah yang menemani Nur Hayati mencari nafkah. 14 tahun bukanlah waktu yang singkat. Beberapa kali Nur Hayati dan Solihin harus memperbaiki kerusakan gerobak yang sudah termakan usia. Keterbatasan ekonomi membuat niat Nur Hayati untuk mendapatkan gerobak baru hanya sebatas mimpi. Ya mungkin udah lama keropos kali kitanya nggak, namanya orang ibu-ibu nggak perhatiin bapaknya, ya jarang ngeliatin, jadi ya begitu. Itu aja yang punya kontrakan itu teriak-teriak, "Bu, ono ambruk," kata saya. "Ambruk apanya?" "Oh, gerobak." Hari ini mimpi Nur Hayati menjadi kenyataan. Tuhan mengabulkan doa dan keinginannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu udah lama jualan mie ayam ini? Udah Berapa tahun? Udah 14 tahun. Alhamdulillah. Bu, ini ada bantuan dari Perindo biar Ibu lebih semangat lagi, agar supaya Terima kasih. jualan Ibu lebih maju. Terima kasih. Alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Samsudin. Sebelumnya kepada Bapak Ari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, dan Ibu Liliana Tanu Sudibyo, Ketua Umum Kartini Partai Perindo. Terima kasih. Ratusan ulama, habib dan pemuda Islam Indonesia yang tergabung dalam Ijtima Ulama Banten mendukung Menparekraf Sandiaga Uno menjadi Presiden 2024. Termasuk ulama karismatik, pimpinan Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang. Mohon maju, jangan mundur. Sekian himbauan dari saya. Saya mengajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung Pak Sandi jadi presiden yang akan datang. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Ulum Pandeglang juga menilai Sandiaga sebagai sosok yang baik dan mendoakan Sandi menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 mendatang. Ya, kita doakan ya yang bareng-bareng, semoga itu lancar gitu ya. Insya Allah bagus, insya Allah. Kita ini supaya mimpinnya tuh jujur gitu ya, sayang sama rakyat. Dalam kegiatan ini Sandiaga turut hadir melalui virtual. Sandiaga menyapa para ulama, habib dan pemuda Islam sebanten yang telah mendukungnya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kereta api komuter lain mengubah rute KRL untuk rencana pengembangan stasiun Manggarai. Hal itu membuat sebagian penumpang harus mengubah kebiasaannya agar tak salah jurusan. Perubahan rute KRL untuk rencana pengembangan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral akan diberlakukan mulai 28 Mei 2022. Perubahan rute berdampak dengan perubahan perjalanan penumpang dari Bekasi dan Bogor ke beberapa tujuan di Jakarta. Rute KRL baru sebagai berikut.
Perubahan rute menuai reaksi beragam dari pengguna KRL. Di antaranya ada yang setuju, ada juga yang mengkhawatirkan proses perjalanan yang semakin rumit. Untuk perubahannya sendiri sih menurutku lebih efektif karena walaupun terlihat lumayan jauh turunnya nanti di peron 6 tapi tidak perlu transit lagi. Kemudian kalau untuk dari Bekasi sendiri yang saya tahu nanti misalkan ke Sudirman tinggal tidak perlu transit di Manggarai sih menurut saya. Sebenarnya sampai sekarang nggak ada masalah ya, soalnya bikin lancar juga. Maksudnya kalau sebelum-sebelumnya kan kayak amburadul gitu ya, tapi sekarang semenjak ada ini peraturan baru ini jadi kayak lebih rapi aja gitu. Nggak apa-apa ya, soalnya saya sendiri nggak terlalu berdampak kalau buat masalah perpindahan itu ya, jalur kereta. Soalnya saya sendiri transit di Manggarai terus nyambung busway. Mungkin kalau misalkan buat yang lain kayak teman-teman saya kayak ngerasa jauh gitu ya karena harus muter lagi terus harus transit lagi di stasiun lain. Jadi ya emang bikin ribet sih kalau buat masalah jalurnya ini. Perubahan rute KRL dikarenakan switch over ke 5 stasiun di Manggarai pada 27 Mei 2022. Switch over untuk menata dan mengkondisikan jalur kereta api di Manggarai sehingga pembangunan bisa dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang balap Formula E digelar di Jakarta, mobil replika dipamerkan Ketua Komite Penyelenggara Formula E Ahmad Sahroni. Unboxing atau membuka kotak kayu berisi mobil Formula E replika dilakukan Ahmad Sahroni di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Menunjukkan ke publik mobil balap listrik ini disajikan agar euforia Jakarta E-Prix semakin besar. Rencananya Formula E atau balap mobil listrik akan digelar pada 4 Juni mendatang di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Fazilah Kairunisa. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.